Siapa ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, bapakmu. Makanya perempuan, di saat engkau belum menikah, jaga mereka, urusin mereka dengan baik, karena suatu saat hari nanti engkau akan dilepaskan ketika ada ijab dan qabul berkumandang. Ketika engkau sudah menikah, suamimu, ibu bapak suamimu. Begitu bagaimana nasib ibu bapakku yang mengandung, melahirkan dan membesarkan aku ya Rasulullah. Hei perempuan, bukan saat itu lagi kau memikirkan ibumu, bapakmu, karena mereka berada pada pundak suamimu yang telah mengambilmu dari pangkuan tanggung jawab mereka. Tidak ada lagi di situ ibu bapakmu. Mengabdilah pada suamimu, tuangkan seluruh tenagamu, pikiranmu, hidupmu, napasmu untuk suamimu dan ibu bapakmu. Lalu bagaimana nasib ibu bapakmu ya Rasulullah? Nasib ibu bapakmu berada pada suamimu, tanggung jawab ibu bapakmu ada pada suamimu yang telah mengambilmu dari pangkuan dan tanggung jawabnya. Makanya ada seorang perempuan yang didatengin saudaranya, disampaikan bapak sakaratul maut, nggak datang karena suaminya sudah berpesan, jangan engkau keluar rumah sampai aku pulang dari jihad. Kata suaminya, jangan engkau keluar dari rumah tanpa seizinku dan sampai aku balik dari medan perang. Datang lagi menyampaikan kabar yang kedua, bahwa orang tua kita telah berpulang rahmatullah. Apakah engkau tidak mau untuk menjenguk dan melihatnya untuk yang terakhir kali? Tidak. Wahai saudaraku, tidak akan aku keluar dari rumah ini tanpa seizin suamiku. Tidak akan aku keluar dari rumah ini sebelum suamiku balik dari medan perang dan mengizinkanku dan meridhoi langkahku. Orang awam akan berkata, anak durhaka, bocah gila, bocah stres, bapak mati tidak ditengok, tidak dilihat untuk yang terakhir kali. Padahal ini bentuk keberhasilan orang tua yang telah mendidik anaknya, mengajari anaknya, membimbing dan membina anaknya sampai dia punya akhlak, punya adab di hadapan Allah dan berakhlak di hadapan suaminya. Dia jaga itu amanah suaminya. Datanglah kepada Rasulullah, aku punya saudara yang sampai bapaknya mati tidak menjenguknya. Bersyukurlah engkau memiliki adik yang begitu taat pada suaminya, sekalipun bapaknya pulang rahmatullah, insya Allah tubuhnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang kau tinggalkan, sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan dan kau tinggalkan sepanjang kematianmu, orang akan mengenang seluruh kebaikan-kebaikanmu. Sekecil apapun keburukan yang kita tinggalkan, kejahatan yang kita tinggalkan, begitu kita mati sampai puluhan tahun, orang akan terus ingat dengan kejahatan dan keburukan yang kita lakukan. Jika orang matinya dalam keadaan narkoba, sepanjang kematiannya orang akan kenal dia matinya overdosis karena narkoba. Ketika orang matinya dikebukin karena nyolong motor, sepanjang kematiannya orang akan kenal kematian dia karena nyolong motor dikebukin mati. Tapi ketika kita tinggalkan kebaikan sepanjang kematian kita, biar kata sudah 12 tahun, tetap akan dikenang orang. Dia adalah ahli ibadah, dia adalah orang yang berakhlak, cinta menyambung tali silaturahmi, senang dan menyayangi anak-anak daripada cucu-cucunya pula, sehingga hari ini nampak kebaikannya di hadapan kita. Mana ini orang-orang yang datang begitu banyak mendoakan almarhum dan semasa hidupnya yang dikenal. Maka tanamkanlah kebaikan semasa hidup sampai kita mati, orang akan mengenal kebaikan-kebaikan kita. Maka konsep
ada seseorang yang niatnya karena pamer, niatnya karena riya, sum'ah, ujub dan takabur, ibadah yang begitu hanya dilebih-lebih oleh Allah dan dilemparin ke mukanya. Yang kedua, suci secara ruhiyah, secara jiwa. Setiap ibadah harus suci secara jasmani dan rohani, bersih secara lahir dan batin, karena tidak akan diterima ibadah yang kita lakukan jika ada najis yang melekat pada diri kita, jika ada keangkuhan, kesombongan yang tertanam dalam hati kita. Maka dari tempat ini, bersihkanlah hati kita, luruskanlah niat kita. Apa yang kita lakukan biar ternilai ibadah yang dicatat sebagai amal soleh kita. Amin ya Rabbal. Ini adalah bentuk baktinya seorang anak. Dia keluarkan biaya setelah undang orang banyak sebagai bentuk cinta sayangnya terhadap orang tuanya. Dibeliin itu pisang Ambon, dia beli itu jeruk, dia beli itu kue unti, dia beli itu lemper, dia beli itu pastel sebagai bentuk cinta dan dijadikan ibadah, niatnya untuk sedekah. Apa? Ingatlah kepadaku, hari ini aku berada di tempat yang sempit dan gelap, terangilah dan luasilah kuburanku dengan harta yang kutinggalkan. Berarti tanda di situ kita apa? Disuruh banyak sodako atas nama orang tua kita. Kalau kuburan ibu bapak kita pengen terang, sodakoin. Pengen luas, sodakoin. Karena orang yang sudah mati, andai kata dikasih kesempatan hidup oleh Allah cuma minta satu, aku pengen bersedekah. Jangan pelit sama orang tua, jangan hitung-hitungan sama orang tua, karena apa yang diberikan ayah kita, apa yang diberikan oleh bapak kita tidak pernah ia hitung-hitung. Karena akhir zaman Pak, banyak anak yang ngasih orang tua pada dihitung. Apa kata orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah? Kalau di masa dunia kau lupa kepadaku, lupa bersedekah atas namaku, ingat apa yang kau lakukan terhadap diriku, kelak engkau akan diperlakukan oleh anak-anakmu. Kalau semasa hidupmu kau lupa padaku, kelak anak-anakmu akan lupa kepadamu. Tapi kalau engkau ingat kepadaku, sedekah atas namaku, kelak anak-anakmu pun akan ingat kepadamu. Di mana menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Kita disuruh mendoakan orang tua kita, karena selain sedekah ia berharap anak-anaknya, cucunya, mantunya mendoakan dirinya. Karena meninggalkan doa adalah sebuah maksiat, maka jangan tinggalkan doa. Bagaimana cara doa agar dikabulkan oleh Allah? Kata Nabi, doalah kamu dengan membawa hati yang bersih, jiwa yang khusyuk, dan jiwa yang penuh dengan keyakinan. Karena Allah itu sesuai prasangka kita. Kalau prasangka kita jelek, ya orang banyak dosa, kayaknya orang bakal dikabulin, ini mau kagak bakal dikabul. Karena kita belum berdoa, udah jelekin Allah. Kita minta kepada Sang Maha Kuasa yang punya langit dan bumi, ilahkan doa kecil gak bakal dijawab oleh Allah. Ilahkan, ilahkan. Terus bagaimana cara doa supaya cepat dijabah? Yakin, khusyuk, tenang, dan jangan terburu-buru, santai. 4. Kata Nabi, absut yadaka hatwa sadrika, angkat tanganmu, luruskan pada dadamu. Emang ngapa minta sama Allah lagi ditekep bak seperti orang kafir? Udah ditekep malah miring. Itu banyak banget tuh orang yang begitu. Itu dibenci sama Allah, itu makruh hukumnya itu. Yang ketiga, bak seperti orang Yahudi dan Nasrani. Mana ketika minta tangannya di atas kepala, kayaknya Allah lemah banget kalau dunia. Udah kata Nabi, absud yadaka hatwa sadrika, lurusin pada dadamu. 1, 2, 3.
Begini. 1, 2, 3. Itu diajari nama ulama, bukan ditekap, bukan ditaruh paha, bukan di atas kepala. Yang penting apa? Tenang hatimu, bersih hatimu, dan yakin bahwa doamu kan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir apa? Jangan lama-lama. Kalau ada ustaz, kiai doanya lama, bukan lagi menampakkan pinternya, tapi justru kata ulama dia sedang menampakkan kebodohannya. Doa apa yang dibaca? Yang kita kesel udah robana balik lagi ke Allahumma. Orang kalau udah Allahumma, baik yang kedua udah robana tetap langsung tutup. Sepanjang apapun doa tetap yang ditunggu robana, artinya hidupnya asal panjang. Orang juga enak kebanyakan. Tadinya udah cakep banget begini nih, karena lama mulai berubah. Ya, akhirnya nggak usah kata ini pojokan, hapus habis ini ya semua. Kalau mau orang lama-lama enak. Contoh Allahumma-nya boleh 3, boleh 4. Nanti robananya boleh 3, boleh 4. Ustaz kalau panjangin dikit boleh. Yang penting kata ulama, dahulukan ayat Quran, 2 hadis, 3 qaul ulama. Jangan diacak-acak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ayat bukan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Hadis bukan? Allahumma rabbana taqabbal wa asli sawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim. Buatan siapa ini? Buatan ulama, ditulis, dicatat, dirapiin, selesai dibagiin biar pada jadi ustadz biar bisa doa. Panjang juga doa tetap pego. Pondong pego paling gede 200. Doa apa dibaca 200 paling gede. Doa mutet gocap. Doa mah jangan panjang-panjang, jangan lama-lama. Sepanjang apapun tetap yang ditunggu robbana, sepanjang apapun, selama apapun tetap aja udah dirapiin. Namanya juga dorongan amplop. Jadi jangan lama-lama. Saya tarik kesimpulannya. 3, teruslah berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika kita dilahirkan sebagai anak laki-laki, maka di saat orang tua kita berada pada usia lanjut, mereka semua berada dalam pemeliharaan kita sebagai anak laki. Jaga, rawat yang masih punya orang tua. Yang sudah tidak ada, terus doain, terus dihaulin, biar kita makin cinta dan sayang kepada ayah dan bunda kita. Yang kedua, perbanyaklah berbuat amal soleh dalam kehidupan kita, karena sepanjang apapun usia yang nempel di badan, pada akhirnya jasad dan ruh kan terpisah, dinamakan sebuah kematian. Yang terakhir, jangan jolimi diri kita sendiri, karena kezaliman kelak akan membawa kesengsaraan bagi diri kita. Insya Allah seluruh amal kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.